Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembahasan ilmu balaghah bagian ilmu ma'ani. Kitab yang kita pakai adalah Jadidus Salasatul Funun fi Syarhil Jawharil Maknun karangan Ailal Nurain. Nanti boleh di-download. Kalau kita sudah ketemu di madrasah nanti pada pertemuan yang normal kita akan membagikan bukunya. Baiklah. Pembahasan ilmu ma'ani itu dibagi 8 pembahasan. Yang pertama yaitu isnadul khabar, yang kedua al-musnadu ilaih, yang ketiga al-musnad, yang keempat muta'alliqatul fi'li, kelima adalah al-qasr, keenam adalah al-insya, ketujuh al-faslu wal waslu, kedelapan al-ijaz wal itnab wal musyawah. Nanti akan kita bahas satu persatu dari pembagian dari ilmu ma'ani ini. Secara singkat, isnad khobari itu adalah susunan kalimat, baik berupa kalimat kata benda ataupun kata kerja. Di dalam ilmu nahwu kita sudah mempelajari isnad khobari itu sama dengan kalam atau jumlah mufidah. Bisa terdiri dari jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Adapun musnad ilaih secara singkat, musnad ilaih itu dalam bahasa Indonesia sama dengan subjek, atau di dalam bahasa Arab bisa berupa mubtada, kemudian bisa berupa fa'il atau fa'il dari isim sifat. Itu juga dikategorikan sebagai musnad ilaih. Kemudian musnad itu adalah di dalam bahasa Indonesia secara mudahnya itu sama dengan predikat, atau di dalam ilmu nahwu kita mengenal khobar atau fi'il. Kemudian muta'alliqatul fi'li itu yang berkaitan dengan fi'il, yaitu objek atau maf'ul. Kemudian al-qasr itu sama dengan meringkas. Kalimat itu kita ringkas. Atau di dalam kajian nahwu itu sama dengan istisna. Adapun insya itu kebalikan dari isnad khobari. Insya itu selain dari jumlah fi'il atau ismiyah, bisa berupa fi'il amar, kalimat nahi, doa, dan lain sebagainya. Kalau al-faslu arti secara lugawinya adalah pisah, wal waslu itu artinya nyambung, jadi memisahkan dan menyambung dalam rangkaian kalimat. Kemudian ijaz secara mudahnya itu adalah kalimat yang pendek tapi penuh arti, sedangkan itnab itu ada keseimbangan dalam menyusun kata. Kemudian musawah itu kalimatnya panjang dengan faedah-faedah tertentu nanti yang akan dibahas dalam bagian yang lebih terperinci. Untuk memudahkan hafalan kita tentang pembahasan dari ilmu ma'ani, baiklah kita akan melakukan nadhaman dari Jawharul Maknun ini. Isnadun musnadun ilaihi musnadu wa muta'alliqatu fi'lin turadu qasrun wa insa'un wa faslun waslu au ijazun itnabun musyawatun ra'au. Untuk memudahkan istilah dalam ilmu ma'ani, baiklah kita akan isnad khobar itu sama dengan istilah kalam atau jumlah mufidah dalam ilmu nahwu, yang terdiri dari susunan jumlah ismiyah atau kalimat kata benda, dan jumlah fi'liyah atau kalimat kata kerja. Contoh isnad khobari, Muhammadun musafirun. Muhammad itu mubtada, musafirun khobar. Nah, itu namanya, itu jadi mudahnya begitu jumlah ismiyah. Kemudian bisa juga terdiri dari jumlah fi'liyah.
Contoh dari jumlah fi'liyah, ambatallahu rabi'a. Allah menumbuhkan sayur-sayuran pada musim semi gitu ya. Untuk gambaran singkatnya, untuk mendapat gambaran dari pembahasan ilmu ma'ani, pertama adalah kita mempelajari tentang isnad khobari atau kalam dalam istilah nahwu. Nanti ada apa itu khobar, pengertian khobar, apa tujuan dari khobar, al-ghardu minal khobar. Kemudian nanti kita juga membahas, kemudian kita juga bagian kedua, bab kedua dari ilmu ma'ani musnad ilaih, atau kita membahas subjek. Subjek itu dalam bahasa Arab, di dalam ilmu ma'ani itu terdiri dari mubtada atau fa'il. Bisa terdiri fa'il dari isim sifat. Nah, itu nanti pembahasannya seperti itu. Dalam bab keempat atau al-babur rabi' kita mempelajari muta'alliqatul fi'li atau hal-hal yang berhubungan dengan fi'il. Tentu saja kita yang di sini kita membahas objek atau maf'ul. Nanti maf'ulnya bisa dibuang, bisa didahulukan dan lain sebagainya. Kemudian yang bab yang kelima atau al-babul khamis kita membahas tentang qasr atau meringkas kata ya. Dalam ilmu nahwu kita mengenal bab istisna. Kemudian kita mempelajari insya. Insya itu lawan dari khobar. Insya ini bisa berupa kata perintah atau fi'il amar, nahi, doa, dan lain sebagainya. Jadi kita juga pelajari bentuk amar, nahi, terus nida, panggilan, munada, kemudian tamani termasuk istifham. Apa saja huruf-huruf istifham. Selanjutnya bab yang ketujuh atau al-babus sabi' kita mempelajari al-faslu wal wasol. Arti al-faslu yaitu memisahkan, al-wasol menyambung. Perinciannya nanti kita bahas kalau sampai ya. Kemudian yang terakhir al-babus samin, bab ke-8 yaitu mengenai ijaz, itnab, dan al-musawat. Ijaz itu adalah kalimatnya pendek tapi mempunyai arti yang luas. Sedangkan itnab ada keseimbangan antar kata. Kemudian al-musyawat itu katanya panjang tapi bermakna gitu ya. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.